Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali ke sekolah minggu bersama Lause Novi. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Lause kangen sekali sama kalian. Lause kangen bisa ibadah sekolah minggu bersama-sama lagi di pastori. Lause juga kangen bisa memuji Tuhan lagi sama-sama. Dan Lause juga kangen bisa mengajar kalian di kelas. Tapi kita harus bersabar dulu ya. Nanti kita pasti bisa sekolah minggu lagi di pastori. Sekarang kita memuji Tuhan dulu. Kita akan menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu panjang dan air yang selalu mengalir, tidak pernah berhenti. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Pakai gerakan ya. Ikutin Lause. Yuk kita nyanyi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita berdoa dulu yuk, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami masih bisa sekolah minggu. Walaupun kami masih sekolah minggu di rumah, tapi kami tetap mengucap syukur. Dan berkati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat nggak lagu yang Lause Melia pernah ajarin waktu itu? Judulnya Dia Yang Terhebat. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu itu yuk. Kita mau belajar lagi sama-sama dan kalian ikuti gerakannya. Ya, kalian ikutin Lause, oke? Yuk kita coba. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya
mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Seindah-indahnya pelangi, cerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Hari ini, Lause mau cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Suatu hari, ada seorang Yahudi yang berjalan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Di tengah perjalanan, ada penjahat yang merampoknya. Perampok itu tidak hanya mengambil seluruh milik orang Yahudi itu, tetapi mereka juga memukulinya dan meninggalkan orang Yahudi itu tidak berdaya. Lalu datanglah seorang imam yang melewati jalan itu. Imam ini melihat orang Yahudi yang tergeletak dan tidak berdaya itu. Tetapi imam ini tidak menolongnya. Seorang imam ini cuma melewatinya saja. Lalu ada juga orang Lewi yang melewati jalan itu juga. Kira-kira apakah orang Lewi ini mau menolongnya? Tidak, adik-adik. Orang Lewi ini pun tidak menolongnya. Orang Lewi ini cuma melihat dan melewatinya begitu saja. Padahal dia tahu bahwa ada orang yang terluka dan tidak berdaya di depan dia. Tetapi dia tidak menolongnya. Lalu ada seorang Samaria yang melewati jalan itu juga. Orang Samaria adalah orang-orang yang dimusuhi oleh orang Yahudi pada zaman itu. Karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak beriman dan berdosa. Sedangkan mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang benar. Menganggap diri mereka sebagai orang yang beriman. Sehingga mereka tidak suka kepada orang-orang Samaria. Ketika orang Samaria melewati orang Yahudi yang terluka itu, lalu orang Samaria ini pun merasa kasihan. Dia turun dari keledainya dan menghampiri orang yang terluka itu. Dia membalut lukanya, dia merawat orang itu, memberinya minum, dan menaikkannya ke keledainya, dan membawanya ke penginapan. Sesampainya di sana, orang Samaria ini merawat luka-lukanya. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan menyuruh pemilik penginapan itu untuk merawat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu berkata, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, adik-adik, orang Samaria yang baik ini tidak memandang siapa orang yang ditolongnya. Orang Samaria ini merasa kasihan pada orang yang terluka itu.
Nah, adik-adik, kira-kira apakah masih ada orang baik seperti orang Samaria itu di masa sekarang? Yuk kita lihat salah satu video tentang kebaikan. Nah, adik-adik, anak kecil tadi, walaupun dia sangat menginginkan sepatu yang bagus itu, tetapi dia tidak mengambilnya. Dia ingin mengembalikan sepatu itu kepada pemiliknya. Dan karena kebaikannya menghasilkan hasil yang baik. Nah, adik-adik, berbuat baik itu bisa kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Yuk kita sama-sama belajar berbuat baik. Kita mulai dari rumah kita. Kita melakukan kebaikan untuk mama, papa, cici, koko, adik, popo, atau kungkung. Kita bisa bantu mama menjaga adik. Kita bisa bantu mama membereskan mainan kita sendiri. Pokoknya kita mau belajar untuk berbuat baik di rumah kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Dan kebaikan kita akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, coba semua tangannya di atas, ikutin Lause ya. Semua tangannya di atas, ikutin gerakan Lause. Yuk kita mulai ya. Ini menara, ini gereja, ini pintunya, ini orangnya. Ada yang besar dan yang kecil, ada yang tinggi dan yang pendek, ada yang tua dan yang muda. Semua ke gereja kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Ikutin Lause. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ajar kami Tuhan untuk belajar berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, maka kami harus mengasihi sesama kami. Dan berikan kesehatan kepada kami, keluarga kami, dan juga teman-teman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.